ya, yang paling gampang dilakukan adalah skill marketing apa Coach ya? Tadi yang Coach kata. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Coach Aditya Amejaya, Dunia Leadership Coaching. Nah, ini adalah channel baru khusus dibuat untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai bagaimana bisnis dan juga berkaitan dengan leadership khususnya di dunia korporasi. Nah, topik kali ini kita akan berbicara mengenai banyak orang yang pengen punya impian, dia punya skill tertentu, misal potong rambut, dia punya skill tertentu masak, tetapi ketika buka bisnis, dia gagal. Nggak tahu apa penyebabnya mereka gagal. Dan mereka ketika bangun, bisnisnya cuma bertahan beberapa lama, kemudian drop. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, kita tanya saja langsung nanti sama Coach Adit. Kebetulan beliau ini adalah lisensi dan sertifikasi dari salah satu coach terkenal, dan dia bisnis coaching juga di sana, dan beliau juga adalah di International Coach Federation, dan beliau juga dia adalah kepala sekolah untuk coaching. Nah, kita nggak perlu lama-lama, kita panggil saja Coach Adit. Halo Coach Adit, apa kabar Coach Adit? Kabar baik, Coach Arif. Yes. Aduh, senang sekali. Mohon maaf Coach Adit. Mungkin Coach Adit walaupun teman-teman ngeliat gambarnya kurang jelas, tapi ini karena mau nggak mau, karena Coach Adit ada konten yang sangat menarik nih. Jadi saya todong dia. Jadi ini atas desakan saya. Jadi saya todong nih ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat konten dan materinya pembelajaran dari Coach Adit. Nah, Coach Adit, ini ada kebetulan ya, ada banyak sekali pertanyaan ya sebenarnya dari orang-orang yang berbisnis Coach Adit. Orang mengatakan dia punya bisnis, dia pengen berbisnis, tapi ketika mereka berbisnis dari anggaplah mereka sebelumnya kerja sama orang, potong rambut, masak, bikin kue, catering, whatever apapun gitu, atau pernah belajar toko bangunan atau tentang laundry dan sebagainya. Ketika mereka buka bisnis, jebret, ternyata apa yang terjadi? Bangkrut. Dan akhirnya mereka terpaksa balik lagi kerja nih Coach Adit. Nah, boleh tahu nih Coach Adit, menurut Coach Adit apa sih yang sebenarnya membuat orang itu bangkrut Coach Adit? Apalagi khususnya orang-orang yang baru nih Coach Adit. Gimana Coach Adit? Ya, memang rata-rata orang mulai berbisnis itu bermula dari keahlian mereka ya, keahlian teknis mereka. Misalnya kalau seorang tukang cukur pengen buka bisnis cukur, bisnis salon, seorang mekanik akhirnya pengen buka bisnis bengkel gitu ya. Nah dari situ mereka beranggapan bahwa hanya dengan memiliki skill itu saja mereka sudah dianggap sudah bisa gitu ya menjalankan bisnis. Mereka yakin bahwa skillnya itu memang sangat bagus gitu ya, kualitas kerjanya bagus, sudah pasti orang pasti mau gitu ya. Ternyata belum tentu juga gitu kan. Ternyata skill yang harus dikuasai oleh seorang ketika menjadi seorang mekanik dengan ketika menjalankan bisnis bengkel itu berbeda. Skill yang dibutuhkan berbeda sama sekali gitu ya. Skill ya kalau dia jago dalam mekanik ya jadi mekanik aja, jadi montir gitu kan, jadi ahli di situ. Tapi ketika dia mau menjalankan bisnis bengkel, artinya dia harus mulai berpikir sebagai seorang bisnis gitu ya, seorang bisnis mulai memikirkan yang namanya pernik-pernik yang selain technical mekanikalnya gitu ya, tapi dimulai dari marketing, sales, kemudian operasional, keuangan gitu ya, angka-angka gitu ya. Kalau mereka udah nggak suka angka-angka ya susah deh tuh gitu ya dengan financial. Kemudian marketing, bagaimana mereka memikirkan jualan. Kalau mereka juga nggak nyaman jualan juga akan mengganggu juga. Nah itu semua akhirnya untuk menjadi seorang bisnismen itu butuhnya adalah bukan spesialisasi lagi, tapi generalisasi. Ya. Artinya mereka harus menguasai semua bidang, walaupun nggak perlu dalam. Ya harus menguasai seluruh bidang yang setiap tahap dalam berbisnis. Ya. Nah, mereka baru bisa memenuhi syarat minimal untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik gitu ya. Paling tidak untuk cash flow-nya dulu gitu. Jadi kalau ditanya Coach Adit, skill pertama yang harus dimiliki, begitu misalkan saya tukang potong rambut nih, di barbershop gitu ya, kemudian apa sih yang harus saya miliki yang pertama kali Coach? Skill yang harus dimiliki pertama kali dalam menjalankan bisnisnya. Ya marketingnya. Boleh dijelasin Coach maksudnya gimana? Gini, marketing bagaimana dia bisa memarketkan jasa bisnisnya, jasanya kan, jasa apa sih tadi barbernya ya, cukur rambut.
Karena sebagus-bagusnya dia jago cukur rambut, kalau nggak ada yang tahu gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang coach kan mereka berasumsi coach, gue bisa bawa customer gue yang dulu masuk ke sini kan gitu biasanya kan gue yang selalu jadi cerita kan begitu coach ya? Bisa. Cuman kan nggak akan berkembang. Dia bisa bawa customer berapa banyak gitu ya. Betul juga ya. Gitu. Minimal dia bisa sebetulnya sih dengan cara dia tolong referkan kok dong gitu ya ke teman-teman kalau mau cukur di sini. Itu juga sudah secara strategi marketing ya yang paling simpel. Strategi referral gitu ya. Minimal itu gitu. Ya tentunya sebagai seorang bisnis dia harus punya visi, misi segala macam gitu ya. Tapi kalau yang lebih ke down to earth-nya ya bagaimana dia bisa mendatangkan customer sebanyak-banyaknya dulu kan. Prospek sebanyak-banyaknya dulu kemudian merubahnya menjadi customer. Oke. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita punya bisnis, kita mau buka bisnis pertama kali, yang harus dimiliki adalah kemampuan marketing. Iya. Marketing. Wah, ini cocok banget ya sama saya ya. Iya ya. Jadi cocok banget sama saya itu. Luas ya, misalnya dia tadi bisnis cukur. Dia mau cukur menggrab market yang seperti apa nih dalam cukur-mencukur ini gitu ya. Iya betul juga ya. Dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua, atau mau yang usia tertentu, atau yang kayak gimana nih. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana nanti dia memarketkan usahanya. Berarti sebenarnya kalau kita mau menjadi investor kepada orang-orang yang udah ahli di bidangnya, mungkin pertanyaan yang pertama kita lanjutkan adalah gimana cara kamu memasarkan diri ya sebenarnya. Betul. Memasarkan dirinya dan memasarkan bisnisnya, karena ya tentunya dirinya itu adalah representasi dari bisnisnya kan. Dan itu yang selalu menjadi isu para pebisnis, calon-calon pebisnis yang sudah memulai ya. Kadang-kadang mereka bilang kan gini ya, kan banyak ajaran coach. Udahlah nggak usah banyak mikir, terjun aja dulu, betul nggak coach? Betul, ya bisa terjun aja dulu gitu ya. Tapi tetap strategi, knowledge harus ada gitu ya. Kan nggak hanya sekedar buka cukur terus plank cukur gitu kan, itu aja dia harus memikirkan lokasinya di mana. Itu kan juga sebetulnya bentuk marketing juga ya. Oke. So dia buka plank cukur di bawah pohon doang gitu kan? Iya nggak mungkin kan. Kalau misalkan kita bicara mengenai tentang itu coach, saya tahu coach Adit kan sangat pernah belajar langsung nih ya dengan Bread Sugar ya coach ya. Pernah ya. Nah, kebetulan beliau ini kan adalah katanya bapaknya para business coach katanya ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu coach, sebenarnya mereka itu ketika baru nih kita mau jadi pebisnis nih, ya, yang paling gampang dilakukan adalah skill marketing apa coach ya? Tadi yang coach katakan ya, referral gitu ya minimal gitu kan? Referral. Apalagi kan coach yang perlu mereka dari ring 1 kemudian kan referral, memperkenalkan pelan-pelan gitu ya usahanya ke orang-orang yang terdekat atau ke customer yang dulu atau kepada ya sebut lingkungannya dia berada, itu kan salah satu bentuk marketing yang paling simple gitu. Jadi apalagi banyak. Nah, untuk memancing referral coach. Nah, ini saya mesti korek-korek coach Adit nih karena banyak ilmu nih, mesti saya korek-korek nih biar keluar semua ya teman-teman ya. Jadi nanti para teman-teman dunia leadership coaching bisa belajar banyak nih. Kalau saya boleh tahu coach, satu teknik saja tadi berkaitan dengan referral tadi. Gimana tadi ulangi lagi coach? Gimana cara untuk melakukan referralnya? Ya artinya kita juga nggak bisa meminta ke semua orang untuk mereferalkan bisnis kita gitu ya. Tentunya kita harus pilih-pilih juga siapa yang mau kita minta untuk mereferkan. Ya, yang terutama adalah mereka yang happy dan satisfied dengan apa yang jasa atau produk yang sudah kita jual. Gitu. Kalau mereka happy, satisfied gitu ya, pasti mereka akan dengan senang hati mereferkan, gitu. Nah, banyak orang yang malah pakai strategi langsung kayak kesannya potong 5 kali gratis 1. Itu kelihatannya kalau dari omongan Coach Adit sebenarnya itu bisa dibilang tepat, tetapi kalau produknya kita servisnya kurang bagus, percuma ya Coach ya? Iya, kalau misalnya produknya servisnya juga nggak bagus, produknya nggak bagus, pembelian pertama mereka nggak akan datang lagi. Iya juga sih. Ujung-ujungnya soal isunya itu ya Coach ya? Iya kan. Mau promosi kayak apa percuma ya?
cara itu sebetulnya untuk memastikan agar mereka kembali ya, repeat order kan. Oh, strateginya adalah repeat ya, bukan strategi closingnya dulu coach ya. Iya. Oh iya ya, benar ya, ada bagaimana bagannya agar ya. mereka mau repeat gitu kan. Oh iya ya, nanti di next video berikutnya teman-teman nanti kita akan bongkar Coach Adit untuk membongkar bagaimana caranya platformnya untuk melakukannya ya. Jadi balik lagi Coach. Jadi masuk akal ya, saya jadi mulai ngerti. Nah, itu satu Coach. Yang kedua, saya mau nanya Coach. Katanya kalau toko itu bentuk toko, bentuk store, bentuk shop itu juga berpengaruh ya untuk menarik orang ya, bukan hanya sekedar lokasi ya Coach. Benar kah itu? Benar, betul. Artinya gini, tergantung Anda mau menggrab market yang seperti apa gitu ya. Karena mau bentuk toko kan akan mempengaruhi orang ini yang mau nyamperin itu yang seperti apa. Ya kan? Anak muda, anak milenial, anak yang profesional muda, atau mau yang sudah mapan, atau orang-orang yang sudah tua gitu ya, yang wanita, yang pria itu udah pengaruh. Apalagi tadi kita karena udah cenderung bahasnya tentang bisnis tukang cukur ya. Kalau tukang cukur kalau benar-benar mau menggrab pangsa pria misalnya, profesional muda. Nah, itu misalnya di desainnya tokonya atau tempatnya itu ya yang benar-benar mencerminkan itu cowok gitu kan. Cowok banget gitu ya. Profesional muda gitu kan, jangan yang ada bunga-bunganya, pinknya gitu, contoh gitu ya. Tapi mungkin warnanya yang tegas-tegas, misalnya gelap atau warna yang tegas itu udah pengaruh gitu ya. Bentuk dalamnya desain interiornya kan pasti kan orang gampang ya ngelihat dalamnya kayak apa gitu kan. Coach, ada yang ngomong katanya ya, lampu itu berpengaruh ya Coach ya, antara terang dan gelap itu berpengaruh. Bener gak sih? Ya, pengaruh dong, ya pengaruh ya. Kalau lampunya terlalu remang-remang juga ya itu ekstrimnya sih ya gitu. Karena juga jenis lampu juga akan mempengaruhi warna desainnya dari interiornya kan. Gitu. Karena ada jenis-jenis cat atau jenis-jenis bahan fabrik interior itu yang warnanya bisa berbeda kalau dengan cahaya lampu yang berbeda. Gitu. Makanya kalau kita jualan di etalase gitu kan ya, kalau kita mau beli baju di etalase, bajunya kayaknya keren banget ya, bling-bling bercahaya. Begitu di rumah kok biasa aja warnanya. Itu kan faktor itu ya, faktor dari chemical, dari bahan-bahan fabriknya itu yang ternyata bereaksi berbeda dengan cahaya lampu yang berbeda. Oke, jadi kesimpulannya, jadi kalau kita bilang kita nih tukang cukur mau bisnis apapun, pertama kali mau buka, selain kita perlu modal tentunya ya, perlu modal, tapi kita harus tentukan kita mampu nggak memarketingkan produk kita itu dulu. Betul. Nah, kalau tidak mampu memarketingkan, maka proposalnya cenderung pasti akan ditolak. Jangankan ditolak ya, laku aja juga belum tentu ya. Iya. Ya, kadang-kadang gitu kok. Saya pernah dapat ada orang anak muda mau bikin kafe, terus dia bilang ini kafenya bagus gitu, dia bikin konsep. Pertanyaan saya, dia mau dapat customer dari mana itu mereka kadang-kadang nggak bisa jawab itu. Betul, karena mereka hanya bagus buat diri mereka. Artinya mereka berharap ya datang itu orang-orang kayak mereka kali ya. Mana ada. Betul. Kalau mereka menganggap ini bagus menurut siapa? Bagus menurut dia. Artinya yang mau dia market dia dong, gitu kan. Emangnya ada orang yang mirip persis seperti dia? Kan nggak ada. Oke. Jadi itu bagian yang penting pertama ya Coach ya. Jadi artinya merekanya dulu tentang bagaimana mereka memarketingkan diri ya. Jadi kalau setelah mereka memarketingkan diri, itu yang cara paling sederhana. Ada lagi mungkin tips yang Coach Adit bisa dibagikan nggak Coach? Satu tips lagi yang bagaimana ya caranya mereka memasarkan diri selain referral, selain lokasi, selain lampu tadi. Ada lagi nggak Coach? Kalau untuk marketing berarti kan fungsi marketing apa sih untuk mendatangkan prospek sebanyak-banyaknya kan ya? Betul. Belum tentu prospek itu menjadi pembeli, belum tentu. Betul. Ya kalau dari prospek untuk menjadi pembeli itu kan namanya prosesnya selling ya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau proses marketingnya bagaimana mendatangkannya dulu nih gitu ya. Laronnya dulu ya, datang gitu ya. Tergantung bisnisnya juga ya, ada yang langsung marketing sellingnya gabung atau nanti terpisah prosesnya. Nah kalau kita balik lagi untuk yang UMKM ya, yang paling gampang itu kan yang bagaimana kita bisa memarketkan produk jasa kita itu
dengan biaya yang serendah mungkin ya. Masuk akal. UMKM. Ya kan nggak mungkin kita punya dana yang unlimited kayak multinasional. Kalau kayak gitu kita marketing di TV aja udah seluruh Indonesia gitu kan. Tapi kan nggak mungkin gitu ya. Jadi pastikan benar-benar kita inginnya memarketkan dengan biaya yang semurah mungkin. Kalau ingin biaya yang murah mungkin artinya kita harus benar-benar spesifik nih gitu ya, menggrab market yang apa gitu ya. Contoh lah kalau misalnya berhubung juga ada teman yang dia seorang ahli itu ya, bikin itu tuh salep untuk jerawat gitu. Oke. Salep obat jerawat. Dia kalau saya tanya ini mau dijual kemana, ya pengennya ke semua orang, ya pastilah ya semua. Ya itu jawaban khasnya orang-orang yang yang nggak ngerti marketnya mana itu biasanya. Iya, semua orang. Oke. Ini cocok kok buat semua orang gitu kan. Ya, iya, gue juga tahu. Tapi gimana caranya gitu kan, kalau kayak gitu ya bingung dia pasti gitu kan. Ya harus di niche marketnya ini dulu ya, di ceruk pasar ya. Ya ceruk pasarnya namanya ceruk ya, dicerukkan dulu gitu. Apakah jerawatnya ini salep jerawatnya ini untuk semua orang atau untuk wanita misalnya. Wanita pun udah terlalu luas tuh ya. Menurut saya tuh biasanya tuh mengeksplornya gitu tuh. Wanita terlalu luas, di usia berapa gitu kan. Ternyata di usia produktif tuh yang apa, anak SMP, SMA atau gitu kan. Akhirnya anak SMP, kalau SMA, kalau gitu udah tahu tujuannya kemana gitu kan, arahnya kemana nih gitu. Biasanya anak SMA itu ngumpulnya di mana sih gitu kan? Iya betul, ngumpulnya di mana ya? Atau biasanya dia baca buku apa sih, atau baca majalah apa, atau kalau zaman sekarang dia pakai sosmed apa sih gitu ya. Dari situlah dia bisa mulai memikirkan, oh saya harus marketnya kemana. Gitu. Atau mereka kelayapan kemana sih gitu. Oke. Masuk akal. Jadi saya udah dapat polanya ya, konsepnya. Jadi sebenarnya kita melakukan analisa target marketnya kemana, dan target market itu yang nanti menentukan mereka mau menyebarkan informasi kemana gitu ya. Betul. Ini mirip banget dengan kayak guerrilla marketing ya konsepnya ya sebenarnya ya. Sebetulnya sih ya memang konsepnya sih sama lah menurut saya ya. Beda label aja kali ya. Esensinya kan ya orang baru pertama kali mulai bisnis nggak punya dana besar ya pasti pengennya mau bayar marketing semurah mungkin, dengan itu kan make sense, common sense aja gitu kan. Iya. Cuman bedanya memang kalau di saya itu konsepnya tidak ada secara detail kayak Coach Adit gitu loh. Jadi cuma satu bagian apa yang harus dilakukan, tinggal ide-ide kreatif kita. Kalau di tempatnya Coach Adit udah dia ada platform, sudah ada caranya, betul ya Coach ya? Iya. Nah itu yang menariknya, yang paling gampang. Oke, jadi istilahnya orang nggak pinter pun juga bisa melakukannya ya. Nah pertanyaan menarik lagi Coach. Kurang lebih pertanyaan saya yang terakhir nih Coach, yang terakhir. Oke, boleh. Kurang lebih ketika mereka sudah melakukan semua, yang tadi yang Coach Adit katakan, walaupun saya tahu jurusnya itu ada puluhan, bahkan mungkin ratusan jurus. Kalau saya mau tanya, sebenarnya ada lagi nggak sih faktor apa yang membuat mereka gagal Coach? Yang bisa membuat gagal? Udah marketing, udah referral, udah macem-macem, pakai lampu lah, lokasi lah apa, tapi mereka gagal juga. Itu yang menjadi istilahnya apa ya, fondasi utama yang kelihatannya membuat mereka gagal Coach. Kalau saya sih banyaknya melihat tentang bagaimana mereka mengelola cash flow ya. Mengelola cash flow, oke. Iya ya, mengelola cash flow artinya gini, mentang-mentang ini bisnis dia merasa semua uang itu ya buat dia semua gitu kan. Akhirnya cash flow-nya jadi ibaratnya kayak orang bayar masuk ya kan, cash gitu kan. Cuman ada keperluan pribadi diambil dari situ, apa segala macam. Jadi artinya pengeluaran, tidak ada pemisahan antara cash flow pribadi dengan cash flow bisnisnya. Itu kejadian sama saya dulu tuh Coach. Ya wajar semuanya pasti di awalnya. Iya, itu kejadian sama saya dulu tuh waktu ketika pertama kali buka perusahaan itu sampai hampir bangkrut karena itu tuh. Karena tidak bisa memisahkan antara cash flow itu, betul.
Ya antara masuk ke kita udah bingung nih uangnya siapa nih gitu ya. Artinya kok dari sisi laporan profit omset ada, tapi cashnya kok nggak sesuai ya, nggak representatif gitu ya. Cashnya malah minus gitu kan, atau ya kosong atau sedikit ya, karena pengeluarannya nggak bisa dipisahkan mana yang untuk pengeluaran pribadi, pengeluaran bisnis gitu. Itulah yang menjadi ya namanya juga euforia kali ya, dapat duit banyak gitu di awal-awal orang akhirnya kalau misalnya konsumtif atau apa itu bisa bisa mempengaruhi cash flow. Padahal dia harus disiplin dari awal antara usaha pribadi dengan antara usaha dengan pribadi itu harus terpisah gitu. Ini kayak menarik ya kalau kita bahas secara spesifik nanti Coach ya. Kayaknya ini topik yang menarik untuk dibahas nih untuk next sesi berikutnya. Kayaknya cukup dulu Coach karena topiknya sudah cukup, kayaknya sudah sangat luar biasa. Dan teman-teman nanti kebetulan ada kelasnya Coach Adit, itu adalah judulnya apa? Business Coaching ya. Business coaching, dan ada pelatihannya Coach Adit, nanti tanggalnya ada di sini dan nanti bisa dibantu dibimbing oleh Coach Adit. Kebetulan beliau bukan hanya seorang coach, beliau juga memang coachnya lengkap gitu ya, dari bisnis maupun dari ICF dia juga mempelajari, dia juga NLP, dan beliau juga punya bisnis pupuk ya Coach ya. Ya. Jadi punya bisnis pupuk di Solo karena itu adalah lokasi yang buat beliau, dia mau pensiun di sana gitu ya. Dan juga beliau adalah partner kami untuk membesarkan bisnis kami. Oke, itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman. Saya Coach Arif dengan Coach Aditya Amijaya dari Dunia Leadership Coaching. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.